Shalom untuk kita semua. Untuk teman-teman semua, melalui kesempatan ini saya mau berbagi firman Tuhan untuk kita. Secara khusus firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur pasal 65, mulai ayat 1 sampai ayat 9. Saya akan langsung membaca firman Tuhan ini untuk kita. Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru. Ya, ini yang masih versi terjemahan baru, memberi judul untuk bagian ini, nyanyian syukur karena berkat Allah. Itu judulnya. Seperti ini firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mukjizatmu. Tempat terbinjat pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan ini untuk kita. Baiklah teman-teman, saya mau menerangkan firman Tuhan ini dalam bingkai atau topik pemeliharaan Tuhan bagi umatnya, ya, pemeliharaan Tuhan bagi umatnya. Mazmur 65 ini berbicara tentang kebaikan Tuhan, ya, kebaikan Tuhan yang menyediakan kebutuhan spiritual dan juga menyediakan kebutuhan fisikal bagi umatnya. Ini berisi kesaksian, ya, kebenaran tentang Tuhan yang disampaikan oleh David atau Daud kepada kita. Kalau kita baca mulai ayat 1 sampai ayat 9 ini ada beberapa ide yang diangkat Raja Daud untuk kita bisa jadikan bahan perenungan untuk kita masing-masing. Yang pertama saya mau sampaikan tentang bagian ini, tentu informasi tentang Mazmur ini, ya. Mazmur ini adalah milik Daud. Penulisnya itu adalah Daud, ya. Lalu kemudian informasi bagian ini menunjukkan bahwa Mazmur ini diberikan to the chief musician atau choir director, seperti itu. Ini diberikan kepada pemimpin biduan untuk dinyanyikan. Karena melalui kata terakhir dalam bagian awal firman ini, shir, yaitu a song seperti dalam bahasa Ibrani, ya. Kita tahu bahwa Mazmur ini dinyanyikan menjadi nyanyian pemujaan kepada Yahweh, kepada Tuhan. Itu informasi yang bisa kita peroleh tentang bagian ini. Lalu yang kedua, Raja Daud mau menunjukkan kepada kita tentang ide, ya, ide tentang sikap umat pilihan dalam pemujaannya kepada Yahweh. Bagaimana sikap kita yang pantas dalam pemujaan kita seperti itu? Bagaimana sikap kita yang pantas dalam peribadan kita terhadap Tuhan kita? Daud katakan atau David mau katakan kepada kita dalam pemujaan, ya, dalam pemujaan, to you, kata Raja David, ini menunjuk kepada Yahweh, to you, you deserve silence, dumiyah. Ini bisa dipahami kondisi yang diam seperti itu, diam, penantian yang tenang, ya,
memiliki aspek ketenangan. Apa yang mau Raja David sampaikan kepada kita melalui hal ini, dalam pemujaan kita kepada Tuhan, ya, Daud mau katakan dalam pemujaan kita kepada Tuhan harus ada rasa hormat. Ya. Selama ini bagaimana kita beribadah? Ada nggak rasa hormat kita? Saya masih menjumpai ketika pemberitaan firman masih ada orang yang berbicara seperti itu, ya, asik sendiri, atau bahkan melamun, ya, atau bahkan keluar. Ya. Saya tidak tahu itu wujud dari apa yang menggerakkan seseorang melakukan hal itu. Tetapi Raja David di sini katakan, jika saudara mau melakukan pemujaan terhadap Tuhan saudara, harus ada rasa hormat. Miliki prioritas, ya, prioritas itu sesuatu yang didahulukan dari segalanya. Kalau bisa jangan ada, ya, tidak boleh ada interupsi ataupun gangguan di dalam ibadah. Ini ibadah untuk Tuhan loh. Dalam pemujaan kita kepada Tuhan, Raja David katakan tunjukkan rasa hormat kita. Mari saudara-saudaraku semua, teman-teman, mari kita tunjukkan, ya, rasa hormat kita. Jumiyah kata silence, you deserve silence. Diam, tenang, teratur, hormati Tuhan yang kita sembah dalam peribadahan kita. Selanjutnya, Raja David mau tunjukkan kepada kita siapa itu Tuhan yang pantas disembah, gitu ya. Siapa Tuhan yang pantas disembah? Dan dalam rangka itu juga Raja David menunjukkan apa yang layak kita berikan kepada Tuhan yang pantas untuk disembah itu. Ini berhubungan, ya, teman-teman semuanya. Ini berhubungan yang satu dengan yang lain. Yang pertama, siapa Tuhan yang pantas untuk dipuji? Raja David katakan Tuhan yang pantas untuk dipuji adalah Elohim Besion, God in Zion, Tuhan di Sion. Hanya itu satu-satunya Tuhan yang pantas untuk disembah. Karena hanya Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada, Tuhan yang mencipta semesta langit dan bumi. Elohim Besion. Melalui Alkitab kita paham bahwa kata Sion ini adalah kata yang bernuansa kerajaan, seperti itu, ya, kata Sion ini. Selanjutnya teman-teman semua, apa yang layak diberikan kepada Elohim Vision ini? Apa yang layak kita berikan kepada Tuhan yang di Sion ini? Ada dua hal ditampilkan melalui apa yang disampaikan Raja David kepada kita bagian ini. Yang pertama apa? Kepadamulah orang membayar nazar, kata Raja David. Kepadamulah Elohim Vision, orang membayar nazar. Jadi Tuhan yang adalah Raja kita ini, Tuhan kita ini bukan hanya harus dihormati, bukan hanya harus disembah, tetapi juga kita harus memenuhi, perhatikan ini, kita juga harus memenuhi segala kewajiban kita kepadanya, ya. Kita umat pilihan, masa nggak tahu sih apa kewajiban kita kepadanya? Ini disinggung, diangkat kepada kita melalui firman Tuhan ini. Dia adalah Tuhan yang layak untuk kita hormati, kita sembah, tetapi juga kita harus memenuhi segala kewajiban kita kepadanya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, apa yang layak kita berikan kepada Elohim Vision ini, Tuhan yang di Sion ini? Raja David katakan, kepadamulah datang semua orang yang hidup. Unto you all flesh, ya, all flesh, they will come. They will come. Semua yang hidup, all flesh. Ini dalam satu arti dia singular, ya. Dia singular, tunggal. Tetapi ini kemudian dipahami menjadi plural atau jamak. Kenapa? Karena frasa yang mengikutinya they will come. Mereka akan datang. Teman-teman semua, ini bicara tentang Elohim di Sion, ya. Elohim di Sion dan semua orang yang akan dibawa ke hadapannya. All flesh, seperti itu tadi. All humanity akan dibawa ke hadapannya. Implikasinya apa? Ya, kita langsung ke sana. Implikasinya apa? Sepertinya yang dirujuk dalam bagian ini adalah Yom Hadin Hagadol. Itu sepertinya. Yom Hadin Hagadol. Apa ini? Great Day of Judgment. Hari penghakiman sepertinya. Ketika setiap individu tidak dibedakan dari mana asalnya, bahasanya apa, ya, bangsanya apa, nggak ada bedanya. Yang menjadi signifikan dalam bagian ini adalah Kol Basar.
All flesh, semua manusia akan datang ke hadapan Tuhan. Ini penting catatan ini kepada kita. Apa itu? Catatan penting dalam hal ini adalah kita harus sadari all flesh ini, all humanity ini telah jatuh ke dalam dosa. Telah jatuh ke dalam dosa. Sehingga karena all flesh ini sudah jatuh ke dalam dosa, maka coming before God, ya, datang kepada Tuhan, ini adalah hal yang menakutkan bagi orang yang penuh dosa. Sehingga ini mau menunjukkan kepada kita betapa Elohim Zion itu, Elohim yang di Sion itu, Tuhan di Sion itu suci, berdaulat, benar, adil dan sempurna. Dan itu sangat kontras dengan kol basar, all flesh yang disuruh untuk datang mendekat. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang benar, tidak ada yang berdaulat. Sangat kontras perbedaannya. Selanjutnya teman-teman semua, kita masuk kepada satu ide yang lain yang disampaikan Raja David. Ide tentang apa yang Tuhan lakukan. Kalau kita baca dalam bagian ini, mulai ayat 1 sampai ayat 9, ada 5 hal. Ada 5 hal yang diangkat oleh David. Inilah yang akan Tuhan lakukan. Apa saja itu? Yang pertama, David katakan somea, dari kata syama, ya, thefillah. You who hear prayer. Ini maknanya, dialah Elohim yang mendengar dan yang merespon prayer, doa-doa kita. Sekali lagi, apa yang akan Tuhan lakukan? Yang Tuhan lakukan adalah Dia akan mendengar dan juga akan merespon doa-doa kita. Semoga kita tidak salah memahami ini. Dikatakan dalam Alkitab ini, yang dikatakan hanyalah Tuhan akan mendengar dan merespon, ya. Tuhan hanya mendengar dan merespon. Semoga tidak ada yang memahami, oh berarti saya akan sukses, saya akan berhasil dalam pemilu tahun depan, saya akan naik pangkat, saya akan menjadi pemimpin. Seperti itu. Enggak ada dikatakan dalam ayat ini seperti itu. Yang dikatakan Tuhan, ya, yang dikatakan di sini Tuhan mendengar. Dialah Elohim yang mendengar dan merespon doa umatnya, orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, poin kedua, apa yang Tuhan lakukan? Raja David katakan, kejahatan kami, ya, pelanggaran kami, engkaulah yang menghapuskannya. Seperti itu. Ini ada yang menarik teman-teman. Raja David seakan-akan mau mengatakan kepada kita, ketika saya memeriksa hidup saya, katanya, ketika saya memeriksa hidup saya pakai standarnya Tuhan untuk memeriksa hidup saya, maka saya menemukan bahwa hidup saya ini akan mengungkapkan kepada saya kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan. Itu yang mau disampaikan Raja David kepada kita. Ketika saya perhatikan, saya selidiki hidup saya, yang saya temukan adalah kejahatan dan kesalahan. Jika hidup kita ini bisa berbicara, seakan-akan hidup kita ini akan berkata, kamu seorang pelanggar, kamu seorang pendosa. Itu yang akan dikatakan oleh hidup kita terhadap kita. Apa yang menarik di sini, kata gaveru, ya, artinya bertahan, gaveru. Seperti ini makna yang ada dalam pikiran Raja David. Gaveru, ya. Raja David seakan-akan mau katakan kepada kita, keberdosaanku, ya, kejahatanku, aku gak bisa atasi loh. Keberdosaanku ini gak bisa kuatasi. Keberdosaanku yang lebih berlimpah ini. Keberdosaanku lebih berlimpah, ya, daripada kemampuanku. Itu yang mau disampaikan Raja David. Keberdosaanku sudah melampaui dari kapasitasku, kekuatanku. Keberdosaanku sudah mendominasi aku. Aku gak bisa berurusan lagi dengan keberdosaanku. Aku gak mampu. Itu yang mau disampaikan Raja David kepada kita melalui ungkapan ini. Tapi meskipun demikian, meskipun Raja David katakan aku gak mampu, aku sudah didominasi, ada kabar sukacita yang disampaikannya melalui bagian ini. Ada kabar sukacita, ya. Apa itu kabar sukacitanya? And our transgression, you make atonement for them, ya. And our transgression, you deal with them. Aku gak mampu Tuhan berurusan dengan keberdosaanku, tetapi engkaulah yang berurusan dengan mereka semua. Dosa-dosaku, kejahatan-kejahatanku. Itu disampaikan Raja David dalam bagian ini. Menarik sekali. Ini kabar sukacita, ya. Ini kabar sukacita yang disinggung oleh Raja David. Kita gak mampu menangani keberdosaan kita, Tuhan mampu menangani ketidakbenaran kita.
Kita nggak mampu menangani dosa dan kesalahan kita, tetapi Tuhan mampu menebus keberdosaan kita. You deal with it. All of them, my God, my Lord. Itu kata Raja David. Apa yang Tuhan lakukan yang ketiga, poin yang ketiga. Raja David katakan, Tuhan yang menyelamatkan kami menjadi kepercayaan bagi semua umatnya. Menjadi kepercayaan ini yang menarik dan mau saya singgung untuk kita teman-teman semuanya. Tuhan yang menyelamatkan kami, kemudian dikatakan menjadi kepercayaan bagi semua umatnya. Menjadi kepercayaan ini miftah, ya, dalam bahasa Ibrani miftah. Kata ini datang dari kata trust, seperti itu, mau menunjukkan kepada kita tentang kepastian. Kalau kita perhatikan beberapa terjemahan modern menerjemahkan ini dengan confident atau percaya diri, ya. Dengan mempercayai sesuatu, misalnya dengan mempercayai sesuatu kita akan memiliki percaya diri. That's okay, nggak apa-apa. Ya, percaya diri. Tetapi para rabi, ini yang menarik. Para rabi melihat ini sehubungan dengan tempat-tempat yang menjadi tempat aman, ya, tempat aman, security, assurance, jaminan seperti itu, ya. Sehingga ini dipahami oleh mereka sebagai tempat di mana kita bisa merasakan rasa aman. Tempat aman ini, ya, tempat aman ini adalah bagi semua orang-orang yang tinggal sampai di ujung bumi, seperti itu. Jadi apa yang mau dikatakan Raja David kepada kita? Gak masalah dimanapun lokasi kita saat ini. Gak masalah itu lokasi kita. Tuhan punya tempat di mana kita bisa merasakan rasa aman. Dimanapun lokasi kita saat ini. Apapun situasi kita saat ini. Tuhan punya tempat di mana kita bisa merasakan rasa aman. Sebuah tempat yang bisa kita percayai karena kita percaya kepada Tuhan. Ini yang penting kita pahami. Sebuah tempat yang bisa kita percayai karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan kita. Dan tempat-tempat aman seperti ini tersedia sampai ke ujung bumi. Dimanapun umat Tuhan ada. Semua available sampai ke ujung bumi. Ini menarik, kan? Tetapi juga ini bukan tentang lokasi tertentu, teman-teman. Ini bukan tentang lokasi tertentu, tetapi Tuhan mampu, ya. Tuhan mampu mengamankan umatnya dimanapun itu. Di laut, di darat, Tuhan mampu untuk mengamankan umatnya. Dan ini bisa terjadi kenapa? Karena kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh lokasi, ruang, ataupun waktu. Itulah Elohim Vision, Tuhan yang kita sembah. Kemudian yang keempat, apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan lakukan? Raja David katakan, God prepares the mountain with his power. Ya, gunung-gunung seperti itu. Ungkapan gunung-gunung ini bisa jadi kita maknai secara literal, ya, tetapi bisa juga kita maknai sebagai pemerintahan, kerajaan yang hendak dibangun ataupun ditegakkan oleh Tuhan. Dalam hal itu sehingga Raja David di sini mau menyampaikan kepada kita apa yang Tuhan lakukan. Tuhan akan mengamankan pemerintahannya dengan kuasanya, dengan keperkasaannya. Seperti itu, ya. Kita bisa teringat kepada perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih jatuh di tanah-tanah yang berbeda, seperti itu, ya kan? Ada perumpamaan Tuhan Yesus tentang itu, dan itu adalah perumpamaan tentang kerajaan Tuhan. Jadi melalui ayat ini Raja David mau menyadarkan kita kehendak Tuhan apa? Kerajaan Tuhan nyata, itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Kerajaan Allah ditegakkan. Jadi dimanapun tempat di muka bumi ini, karena kuasa Tuhan, itu fokusnya. Karena kuasa Tuhan, karena kedaulatan Tuhan, kerajaan Allah bisa bertumbuh di sana. Karena kuasa Tuhan, kerajaan Allah bisa bertumbuh di mana-mana. Seperti itu, ya. Tuhan mampu untuk melestarikan, membuat keberadaannya tetap ada dan juga berdampak bagi sekitarnya. Yang terakhir, yang kelima. Apa yang Tuhan lakukan? Raja David katakan Tuhan menenangkan, ini kata yang menariknya. Tuhan menenangkan kebisingan laut yang keras. Tuhan menenangkan kebisingan ombaknya. Juga Tuhan menenangkan amukan bangsa-bangsa. Ini bicara tentang apa?
Ini berbicara tentang Tuhan yang mau menunjukkan otoritasnya, kedaulatannya, ya. Tuhan mampu untuk melakukan sesuai dengan tujuan Tuhan. Tuhan mampu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan janji-janji Tuhan, sehingga apa yang Tuhan katakan itu akan terwujud. Tuhan akan menenangkan amukan lautan. Tuhan akan menenangkan amukan bangsa-bangsa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bertentangan dengan kerajaan Allah yang mau dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Yang terakhir untuk kita teman-teman semua, apa akibatnya dari 5 karya yang mau Tuhan lakukan, yang Tuhan lakukan itu? Ada 5 tadi yang akan Tuhan lakukan. Apa akibatnya ketika Tuhan bertindak, berkarya? Ada 3. Disampaikan Raja David kepada kita. Yang pertama, David katakan akibat dari perbuatan Tuhan, karya Tuhan yang disinggung hanya 5 tadi, kita akan berbahagia, kata Raja David. Asre, seperti itu ya. Kita akan berbahagia, terberkati, happy, seperti itu ya. Kita akan berbahagia. Lihat hubungannya, hubungan antara tindakan Tuhan, pekerjaan Tuhan dengan kita berbahagia. Siapa kita? Umatnya. Jadi Tuhan bertindak demi kebahagiaan kita. Kita akan berbahagia, teman-teman. Yang kedua, apa akibat dari karya Tuhan itu dalam hidup kita? Raja David katakan, kita akan menjadi kenyang. Ini menarik. Kita akan menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan. Segala yang baik di bait Tuhan yang kudus. Teman-teman semua, baitmu, bait Tuhan ini bicara tentang tempat di mana Tuhan berdiam. Benar ya? Ya, bait Tuhan itu berbicara tentang tempat di mana Tuhan berdiam. Apa yang penting dalam bagian ini adalah ungkapan di rumahmu, ungkapan di baitmu yang kudus. Artinya apa, teman-teman? Ini bukan sesuatu yang kita dapatkan di semua tempat. Ini perlu kita garis bawahi ya. Ini bukan sesuatu yang kita dapatkan di semua tempat, tetapi hanya di baitmu, hanya di rumah Tuhan. Apakah rumah Tuhan itu? Teman-teman, apakah rumah Tuhan itu? A place of worship. Benar ya? Rumah Tuhan adalah a place of worship. Sehingga ada orang yang katakan, gereja itu adalah rumah, gereja itu adalah keluarga, bukan gedung gereja. Sehingga kita bisa beribadah di rumah kita saja, nggak perlu harus ke gereja. Tentu ini salah, ya. Pemahaman, perkataan, ucapan seperti itu tentu salah. Kenapa? Raja David katakan dalam bagian ini, kita akan dipuaskan dari kebaikanmu yang ada di baitmu. Ya, kata Raja David. Aku akan dipuaskan dari kebaikanmu yang ada di baitmu. Sekali lagi teman-teman semua, ini bukan sesuatu yang kita dapatkan di semua tempat ya. Tetapi hanya di rumah Tuhan. Pertanyaannya, apa yang kita dapatkan dari bait Tuhan? Jawabnya, penyediaan Tuhan akan kebutuhan baik fisikal dan juga spiritual kita untuk hidup. Apa kebutuhan kita? Tuhan, engkau menyuruh aku datang ke hadiratmu. Aku berdosa. Kalau aku datang ke hadiratmu, aku pasti akan binasa. Sehingga Tuhan memberikan pengampunan. Engkaulah yang mengampuni aku. Engkaulah yang menyelamatkan aku, kata Raja David tadi. Tuhan memberikan pengampunannya. Dan yang terlebih penting lagi, bukan hanya pengampunan teman-teman ya. Apa yang lebih penting lagi? Kemampuan kita untuk hidup di dalam tujuan Tuhan. Sesudah dosa kita diampuni, kita akan hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita akan hidup jadi seperti anak dari Bapa kita yang di surga, menjadi sama seperti Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, apa akibat dari karya Tuhan dalam hidup kita? Raja David katakan, ini yang terakhir, semua orang akan takut kepada Tuhan. Ini akibatnya, teman-teman ya. Semua orang akan takut kepada Tuhan. Bagian ini, yang terakhir ini mau mengatakan, tidak peduli di mana kita tinggal, nggak peduli bangsa apa kita, bahasa apa kita, nggak peduli bagaimana ekonomi kita sekarang, kita semua kita dipanggil untuk takut akan Tuhan. Semua kita teman-teman dipanggil untuk takut akan Tuhan. Dimanapun lokasi kita, Tuhan berdaulat. Dimanapun lokasi kita, Tuhan memerintah.
Dimanapun lokasi kita, kuasanya mampu hadir sehingga semua orang di semua lokasi goalnya mengakui penguasaan kedaulatan dari Tuhan kita. Sampai di situ teman-teman pembagian firman kita untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.